Sambil menunggu yang lain dulu ya. Itu apa, mic-nya bisa di mute dulu nanti supaya lebih kondusif. Sudah banyak tenaga medis yang meninggal, sudah banyak tokoh agama, tokoh masyarakat yang meninggal. Maka empati itu bukan empati, itu teman-temannya yang lain mana ya, Mbak Desi? Belum pada bangun. Ya? Itu anak mahasiswa. Iya, tinggal ini terakhir. Sudah ya masaknya? Sudah, Bu. Bagaimana, suara Bapak terdengar tidak? Ya, Dengar, Pak. Yeah. Karena sekarang sudah jam 8 pas, kita tunggu saja atau langsung mulai saja ya, Bu? Langsung mulai saja. Ya, jam berapa ya, Bu ya? Oke, jam 8 pas. Abisnya udah tahu ya?
Sudah saya beritahu, cuman beliau sepertinya sibuk. Nggih. Dia yang penting videonya. Baik, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak kelas 9A? Baik. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Baik. Baik semua. Jadi hari ini pertemuan terakhir dengan Bapak ya. Semoga di pertemuan terakhir ini bisa menjadi sesuatu pertemuan yang mengesankan. Jadi sebelum itu silahkan persiapkan terlebih dahulu buku pembelajarannya, buku catatannya. Jadi barangkali nanti di tengah pembelajaran ada yang ingin dicatat, tinggal dicatat. Nanti untuk sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau dijawab nanti silahkan mic-nya dihidupkan ya. Jadi selagi Bapak menyampaikan pembelajaran nanti tolong mic-nya di mute dulu. Nanti kalau ada yang ingin bertanya atau sesuatu yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Oke. Ini yang di sini ada sekitar 10 anak. Yang lain di mana ya? Ada yang tahu nggak? Apa masih pada tidur? Ya. Mbak Gita udah mandi belum Mbak Gita? Udah dong, Pak. Oh, udah ya. Yang lain sudah mandi belum? Udah, oke. Sekarang kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sebelum itu, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yang namanya teks narasi inspiratif. Sebelum Bapak lanjut ke pembelajaran, penilaian pada hari ini yang pertama yaitu keaktifan ya. Lalu nanti ada tugas dan juga terakhir nanti ada evaluasi. Evaluasi itu untuk pembelajaran yang teks diskusi minggu kemarin. Jadi sebelum Bapak mulai ini yang namanya teks narasi, Bapak ingin bertanya dulu ke Mbak Siti Komara coba. Mbak Siti Komara pernah nggak? Pernah dengar atau belum yang namanya inspiratif? Mbak Siti Komara bisa dengar? Oh, Mbak Siti Komara mungkin lagi dengar. Mbak Desi? Nah, inspiratif itu artinya apa? Setahu Mbak Desi? Nggak tahu. Belum tanya. Nggak tahu. Kalau Mbak Sabila Yesaruf udah tahu belum namanya inspiratif itu apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, sebelum kita lebih jauh, jadi untuk lebih mengenalkan terlebih dahulu inspiratif itu apa sih? Jadi kita akan menonton sebuah video ya. Kita nonton sebuah video dulu. Jadi nanti tolong diperhatikan videonya. Nanti Bapak akan analisis terlebih dahulu, ya. Oke. Sudah terlihat di sini? Sudah terlihat? Belum. Sudah? Belum. Ya, sudah. Ini sudah ya? Sudah. Suaranya ada, Pak? Belum. Nanti tolong diperhatikan ya, diperhatikan. Ini memang video tanpa teks, jadi anak-anak harus menganalisis apa sih yang ada di dalam video ini. Oke, kita mulai. Tolong diperhatikan ya. Bagaimana? Berjalan. Jalan atau belum? Belum. Belum ya?
Ini gimana, sudah jalan kan? Baiklah. Bagaimana sudah? Sudah dilihat ya tadi? Coba Mbak Ais Nabila. Tadi yang didapat dari video barusan apa? Coba sesuai yang Mbak Ais itu aja, yang Mbak Ais tangkap dari video tadi. Ayo. Tidak apa-apa, nanti kalau salah nanti akan dikoreksi bareng-bareng. Bagaimana Mbak Ais? Kurang jelas. Ayah. Coba yang lain. Ada yang jelas? Jadi yang anak-anak tangkap dari video tadi apa? Cerita hidup burung. Siapa coba? Mbak Sabila ya? Mbak Sabila apa yang didapat tadi? Burung gimana? Cerita kehidupan burung, Pak. Cerita tentang kehidupan burung. Lalu burung itu seperti apa? Burung. Di video itu yang dilakukan burung itu seperti apa? Ada lagi coba Mbak Gita, ada tanggapan Mbak Gita? Nggak ada. Tapi yang didapat dari video tadi apa? Tentang kehidupan. Iya, tentang kehidupan. Ketahui. Tentang kehidupan. Oke, jadi di situ untuk anak-anak lebih jelas tadi, nanti ya akan Bapak share juga videonya, jadi bisa untuk pembelajaran selanjutnya ya.
Jadi video tadi itu mengajarkan bahwasanya burung itu burung anak kecil itu, anak burung kecil ya. Anak burung kecil itu dia itu kelaparan. Jadi dia berusaha untuk mencari makanan di laut, yang makanannya itu berupa kerang. Jadi ketika saat dia ingin mengambil makanan itu, dia itu dihantui akan rasa takut dengan ombak. Dengan ombak. Jadi dia ditakuti dengan yang namanya ombak. Jadi oleh dia ditakuti itu dia tidak ingin atau tidak berani untuk mendekati laut. Seperti itu. Jadi paham ya? Jadi bisa itu kalau yang namanya burung itu tadi itu takut untuk mendekati laut karena adanya ombak. Seperti itu. Nah, di suatu hari dia itu bertemu dengan kerang kecil itu yang warna merah. Nah, perhatikan kerang kecil warna merah itu dia bersembunyi di dalam pasir saat ombak itu datang. Nah, secara tidak langsung ketika kerang itu tadi masuk ke dalam pasir, hal itulah yang menyadarkan bahwa si burung itu, oh ternyata bisa sih berlindung di dalam pasir dari deburan ombak seperti itu. Nah, setelah dia berlindung di dalam pasir, dia menemukan cara bahwasanya ketika di dalam pasir itu ternyata banyak yang namanya makanannya. Makanannya kan tadi apa? Makanannya kan kerang ya. Ya, makanannya kerang ya. Iya. Ya, makanannya kerang. Jadi di makanan kerang itu dia terinspirasi oleh itu, oleh kerang kecil itu yang warna merah itu. Nah, jadi yang namanya inspirasi itu seperti itu. Dia bisa mengubah perilakunya yang asalnya takut menjadi tidak takut seperti itu ya. Itu untuk gambaran awal seperti itu ya, namanya inspiratif itu. Jadi dia itu bisa mengubah perilaku kita menjadi ke hal yang lebih baik. Sampai sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan. Bapak persilakan, barangkali ada yang ingin bertanya atau masih kurang jelas. Jelas semua ya? Jelas. Jelas semua. Jadi kita kali ini akan lanjut ke pembelajarannya. Jadi teks narasi. Teks narasi inspiratif itu mempunyai 3 ciri. Jadi sebelum itu kita kembali ke sini terlebih dahulu. Nah, teks inspiratif adalah sebuah bentuk narasi, ya, sebuah bentuk narasi yang lebih bertujuan untuk memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Kepada banyak orang, cerita yang baik itu mempunyai 3 ciri. Yang satu, memberi kesan yang mendalam. Ini, memberi kesan yang mendalam. Yang kedua, dapat menggugah perasaan. Yang ketiga, bahkan tingkat yang lebih tinggi adalah mampu membuat seseorang itu berjanji pada dirinya untuk menjadi orang yang dibacanya. Misalkan Bapak contohkan, jadi yang namanya inspirasi itu misalkan ya, anak-anak di kelas 9A ini ada salah satu yang mempunyai inspirasi Pak Jokowi misalkan. Jadi anak-anak itu berjanji, saya suatu saat nanti ketika saya dewasa, saya ingin meneruskan perjuangan Bapak Jokowi misalkan. Jadi Presiden Indonesia, misalkan seperti itu. Lalu ada lagi yang ingin menjadi pemain bola, misalkan anak laki-laki, ataupun yang cewek ingin jadi selebgram atau apa yang mempunyai inspirasi masing-masing. Biasanya seperti itu, ya. Sekarang coba Bapak ingin bertanya dulu. Dari sekian banyak anak-anak kelas 9A yang hadir dalam Zoom kali ini, adakah satu orang yang sudah mempunyai sosok inspirasi? Apakah itu bisa jadi orang terdekatnya, orang tua, atau kerabatnya masing-masing, atau bahkan teman kelasnya? Ada tidak? Yang sudah mempunyai inspirasi. Mbak Yunita, ada belum? Mbak Yunita mendengar? Mbak Yunita punya belum? Tokoh inspirasinya siapa? Atau siapapun lah, bisa jadi orang terdekat atau keluarganya. Bagaimana Mbak Yunita?
Apa kendala? Mbak Yunita belum ya? Atau bagaimana? Oh, belum. Ya, sudah. Oke. Mbak Dila Nujaba sudah punya belum? Mbak Dila? Belum, Pak. Belum. Berarti kalau belum anak-anak berarti harus lebih lebih cepat dalam mencari inspirasi, karena inspirasi ini mempengaruhi juga kehidupan masa depannya anak-anak nanti. Jadi anak-anak akan lebih mempunyai tujuan hidup ketika sudah mempunyai seseorang yang menjadi inspirasi. Jadi ketika orang itu menjadi inspirasi, dia akan menjadikan anak-anak itu akan menjadikan dia sebagai tempat curhat. Bisa jadi seperti itu. Jadi sesuatu hal yang ingin dibicarakan, nanti bicaranya dengan seseorang yang menginspirasinya. Di sini juga barangkali yang menginspirasinya bisa jadi atau temannya sendiri, teman laki-lakinya yang dekat, bisa jadi. Gitu ya. Mbak Gita sudah punya belum? Namanya inspirasi. Enggak. Belum punya? Belum. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya. Jadi yang namanya teks narasi itu, tadi kan teks narasi inspiratif ya. Jadi teks narasi inspiratif itu dibuat setelah adanya sesosok inspirasi. Jadi teks narasi ini ada 3 jenis. Yang pertama teks narasi informatif atau ekspositoris. Ya. Ini adalah karangan yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Jadi narasi informatif ini kalau Bapak gambarkan itu seperti berita atau majalah. Ya, ini namanya teks narasi informatif. Ini namanya untuk berita ya. Lalu untuk artistik, yang kedua, narasi artistik. Adalah karangan narasi artistik adalah sebuah karangan yang bertujuan untuk menceritakan suatu kisah atau peristiwa untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Nah, artinya narasi artistik ini adalah seperti novel atau cerpen seperti itu. Jadi narasi artistik ini memberikan pengalaman estetis. Estetis itu adalah sebuah keindahan ya. Jadi ketika membaca sebuah narasi ini, yang membacanya itu memiliki nanti akan terhibur seperti itu. Itu narasi artistik. Lalu yang terakhir, narasi sugestif. Narasi sugestif ini juga termasuk dalam narasi inspiratif. Karena apa? Di narasi sugestif ini adalah menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Jadi seperti inspiratif tadi, narasi sugestif ini juga menginginkan pembacanya itu untuk mengikuti dari yang membuat narasi ini. Seperti itu ya. Ini untuk model teks narasi. Jadi ada 3, yang pertama narasi informatif, narasi artistik, dan narasi sugestif. Sekarang Mbak Desi. Mbak Desi ada Mbak Desi? Mbak Desi tahu tidak yang namanya narasi informatif? Narasi informatif. Karangan yang ditujukan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat. Ya, oke. Yang pernah Mbak Desi baca apa? Contoh dari narasi informatif. Kita banjir. Nah, banjir. Pernah baca koran tidak? Tidak. Tidak pernah. Baca berita di Instagram pernah? Pernah. Nah, ya. Itu adalah salah satu contoh narasi informatif ya. Jadi untuk semuanya, untuk yang berita-berita di IG atau Facebook itu juga termasuk narasi inspiratif. Narasi informatif. Ya. Lalu untuk Mbak Siti Komara. Mbak Siti Komara. Sering membaca novel atau belum? Sudah sering membaca novel?
Mbak Siti Komara sepertinya jaringannya agak terganggu ya. Oke, sekarang Mbak Siti Komara, jadi untuk narasi artistik itu seperti novel ya, cerpen. Jadi ketika anak-anak sudah sering membaca yang namanya cerpen, terus suka membaca yang namanya novel, biasanya hidupnya itu ceria, gembira. Karena dia memang sudah banyak memiliki narasi artistik, pengalaman estetis dalam hidupnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak lanjut lagi? Untuk narasi sugestif apa, Pak? Oh, narasi sugestif. Oke. Narasi sugestif itu sama saja dengan narasi informatif. Ya. Jadi narasi sugestif ini seperti tadi cerita itu yang bertujuan untuk atau menginginkan bahwa pembacanya itu mengikuti apa yang disampaikan oleh pembuatnya. Seperti contohnya iklan, seperti itu. Itu narasi sugestif. Juga tadi yang Bapak sampaikan tadi seperti video tadi, itu sebenarnya video tadi itu bisa dijadikan narasi inspiratif. Ya. Jadi contohnya seperti itu. Intinya narasi sugestif ini adalah sebuah narasi yang menginginkan pembacanya untuk untuk masuk atau mengikuti yang diinginkan oleh pembuatnya. Ini maksudnya adalah narasi sugestif. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan lagi? Oke, cukup ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, jadi untuk membuat yang namanya teks narasi inspiratif, ini ada 5 langkah. Yang pertama ini. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini adalah seperti pengantar cerita. Ini orientasi. Jadi seperti kalau anak-anak perhatikan di video tadi, orientasinya itu adalah di mana latar belakangnya ketika anak kecil atau burung kecil itu ingin mencari makanan. Ya, itu adalah orientasi. Jadi di mana burung kecil itu ingin mencari makanan, jadi dia itu kelaparan. Itu orientasi, itu pengantar cerita, ya. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua, perumitan peristiwa. Nih, perumitan peristiwa adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju puncak cerita. Nah, perumitan peristiwa pada video tadi adalah ketika anak itu menginginkan makanan dari induknya. Dari induknya yang dia tadi mulutnya tadi sudah menganga tadi, itu kan menginginkan makanan dari induknya. Tetapi induknya itu menginginkan anaknya untuk mencari sendiri. Nah, itu adalah perumitan peristiwa pada video tadi. Ya, kalau anak-anak perhatian itu perumitan peristiwanya di situ. Lalu untuk komplikasinya, komplikasi ini adalah puncak inti cerita. Ya, jadi komplikasi itu puncak intinya. Kalau anak-anak ingin jelas juga bisa dibuka di buku paket ya. Di buku paket itu ada juga di halaman, di buku paket itu halaman 100. Di halaman 152. Silakan barangkali ada yang ingin dibuka, itu juga ada di situ. Di halaman 152 ya. Oke. Ini komplikasi. Puncak inti cerita, tempat atau kisah yang menjadi inspirasi, itu komplikasi. Selanjutnya resolusi adalah peristiwa yang menyadarkan kebaikan. Yang menyadarkan kebaikan ini namanya resolusi. Resolusi. Jadi untuk resolusi ini adalah peristiwa yang menyadarkan kebaikan. Jadi di video tadi, kalau anak-anak perhatikan, yang namanya peristiwa yang menyadarkan tentang kebaikan itu adalah saat saat si burung tadi itu masuk ke dalam pasir dengan keong-keong kecil yang berwarna merah itu. Ya, itu namanya resolusi, peristiwa yang menyadarkan tentang kebaikan. Bahwasanya ketika dia masuk ke dalam pasir, nanti akan mendapatkan makanan yang banyak dan terhindar dari ombak. Itu adalah resolusi.
tidak teratur. Lalu yang terakhir ada koda. Koda ini penutup cerita, kesimpulan atau pesan. Dalam mengonsumsi sayur, Ini bisa jadi seperti yang tadi narasi dikit ya. Itu adalah salah satu contoh dari upaya penutup mencegah atau kesimpulan. saluran pencernaan agar dapat tetap sehat. Silakan, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, Bapak persilakan terlebih dahulu. Bagaimana? Ketika untuk struktur ini, apakah ada yang kurang jelas? Yang pertama, Jelas ya? Oke, jadi Mbak Gita, ya. Mbak Iya. Gita, maksud dari resolusi apa, Mbak Gita? Peristiwa yang menyadarkan tentang kebaikan. Jadi untuk, ya betul. Nah, jadi untuk resolusi di video tadi, menurut Mbak Gita yang mana? Saya lupa. Lupa ya? Lupa. Oke. Jadi ada lagi selain Mbak Gita, Mbak Alisa Septiana pertanyaan Silva. selanjutnya yang kedua, Mbak Alisa ada? Oh, kalimat ajakan atau saran. Ya, Mbak Alisa. Resolusi itu artinya apa, Mbak Alisa? Tuliskan kalimat ajakan seperti saran, arahan. Gimana, Mbak Alisa? Kita bisa lihat menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Ya, kalau tadi Mbak Alisa melihat nggak video tadi, video tampilan tadi pertama? Agar tetap saluran Bagaimana? dapat tetap sehat. Terdapat gimana? Dan pola makan yang seimbang. Ya, Jawaban mungkin dari soal nomor 2. ya mungkin kurang jelas ya nanti videonya ya. Jadi emang nanti videonya juga akan Bapak share juga. Jadi untuk resolusi di video tadi itu ketika si burung tadi itu masuk ke dalam pasir dengan keong-keong kecil yang berwarna merah itu. Nah, saat di situ dia tersadar bahwasannya oh ternyata ketika masuk ke dalam pasir ini akan mendapatkan banyak makanan dan terhindar dari yang namanya ombak. Nah, itu namanya resolusi ya. Oke. Terakhir. Sampai sini ada pertanyaan. Ini sudah dicatat terlebih dahulu sudah? Sudah. Oke, sudah. Sekarang kita mencari struktur. Nah, Sudah paham? silakan dibaca terlebih dahulu ya strukturnya. Bapak kasih waktu 2 menit ya, karena waktunya sudah hampir habis ini. Tulisannya jelas tidak? Dengar. Tidak jelas sama sekali. Jelas. Oh iya, sudah. Silakan dibaca terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Mbak Aura, Nanti Bapak jelaskan yang di mana pengertian strukturnya. Jadi teks persuasi. Halo. Baik, benar. Coba Mbak Salmana kita gimana sudah paham, Mbak? Bagaimana? Sudah? Cukup? Belum, Pak.
Belum, ya sudah. Oke. Ini Baik, selanjutnya, jika tidak ada yang bertanya, sudah saja ya, nanti lanjutkan dulu. Oke. Sudah cukup ya? Mas, Iya, ini tapi sudah tinggal 3 menit lagi. Nanti dilanjutkan jadi. Oke, jadi untuk ini ya, kalau perhatikan ini yang namanya orientasi ini. Dari kios bunga Pak Tono ini coba kalian sampai untuk ibu saya ini adalah orientasi ya. Lalu selanjutnya ini sampai sini nanti ada yang namanya rumitan peristiwa. Dari AD sampai dengan laju ini, sampai ini ada peristiwa. Adalah perumitan peristiwa. Lalu yang ini adalah komplikasi dari perempuan sampai dengan memasuki gerbang pemakaman. Ya. Ini adalah komplikasi. Lalu untuk yang resolusinya ini, ia lantas. Iya Mbak, benar sekali. Ini yang adalah nomor 2, yang A sama B. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi seperti itu ya untuk strukturnya. Silakan barangkali nanti juga akan Bapak share juga untuk video dan juga PowerPoint-nya. Jadi bisa untuk anak-anak pelajari terlebih. Jadi berhubung waktunya tinggal sebentar lagi untuk di Zoom, nanti akan Bapak lanjutkan di grup WA ya. Sebelumnya kalian baca Iya, Pak. Di grup WA. Jadi ini untuk tugas hariannya seperti ini. di halaman 179. Silakan di yang A screenshot sama B. terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan di grup. Silakan di Untuk screenshot. cara pengerjaannya itu hampir sama seperti contoh yang sudah Ibu berikan. Oke. Sudah Baiklah, paham? untuk pembelajaran kali ini Bapak sampaikan di sini, nanti akan kita lanjut di WA ya, karena ini waktunya sudah sebentar lagi. Jadi terima kasih untuk anak-anak kelas 9A, semoga nanti kan untuk pembelajaran selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Bu Nur Setiati, Bu Nur Setiati di pembelajaran minggu depan. Jadi kita semua berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu ya, cepat berlalu. Juga anak-anak juga harus tetap menjaga yang namanya 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan semoga kita semua menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak selesaikan dulu Zoom pada hari ini, nanti akan kita lanjutkan melalui WA group ya. Silakan nanti persiapkan pertanyaan, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan pembahasan lebih lanjut di dalam grup WA. Terima kasih untuk kelas 8B. Terima kasih semuanya. Bapak akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pindah ke grup WA ya. Jadi nanti akan Bapak lanjutkan di grup WA. Terima kasih semuanya. Ya. Oke.